Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan melanjutkan tentang materi keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang menggunakan energi alternatif berupa biomasa, biofuel, dan panas bumi. Kali ini kita akan melihat sumber energi alternatif yang lain. Yang pertama akan kita bahas yaitu tenaga angin. Tenaga angin yaitu tenaga yang menggunakan energi gerakan udara yang terjadi ketika naik udara hangat dan udara dingin. Ada beberapa wilayah yang mempunyai potensi cukup besar, yaitu ada Sukabumi, Lombok, Garut, Pandeglang, dan Lebak. Tetapi sudah ke beberapa wilayah yang lain juga ternyata ada potensi yang cukup besar terkhusus untuk tenaga angin. Untuk pembangkit listriknya sendiri dinamakan dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Di Yogyakarta sendiri pun, di Bantul, ada yang namanya PLT Bayu Samas, letaknya di Yogyakarta. Pemanfaatan energi angin ini dimanfaatkan bisa di berbagai tempat, selama di tempat tersebut berpotensi adanya angin. Kemudian tentunya untuk PLT Bayu sendiri atau tenaga angin juga memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, membutuhkan lahan yang relatif kecil. Kemudian satu turbinnya, jadi begini, ada satu turbin bisa dimanfaatkan untuk listrik ratusan rumah. Bayangkan jika di tempat tersebut terdapat beberapa turbin, tentunya beberapa ribu atau ratusan ribu rumah dapat dijangkau dengan listrik menggunakan tenaga angin atau PLT Bayu. Kemudian ada kelemahan dari PLT Bayu itu sendiri. Yang pertama, untuk biayanya, mulai dari pemeliharaan juga biaya operasional relatif mahal, dan karena ini menggunakan kecepatan angin, tentunya angin ini tidak stabil sehingga sulit diprediksi. Kemudian selanjutnya ada tenaga air. Kita sudah tahu untuk pembangkit listriknya dinamakan dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yaitu menggunakan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Di Indonesia sendiri, potensi tenaga air bisa mencapai 75.000 MW, tetapi yang bisa dimanfaatkan baru sekitar 10% atau 7.500 MW dari data 2014. Kemudian pada tenaga air ini, cara kerjanya, aliran air ini nanti akan memutar poros turbin yang nantinya menghasilkan energi mekanik atau jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang selanjutnya dapat menggerakkan generator, dan generator itu nantinya akan menghasilkan listrik. Kemudian selanjutnya ada tenaga nuklir. Pembangkit listriknya namanya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan reaksi fisi yang nantinya akan menghasilkan panas untuk menguapkan air yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator sehingga nantinya dapat menghasilkan listrik. Secara garis besar, prinsip kerjanya dari PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir kurang lebih hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Hanya saja kelemahannya yang cenderung
membuat beberapa negara tidak berani untuk menggunakan PLTN. Untuk Indonesia sendiri, PLTN ini juga belum dilaksanakan karena selama ini mendapat kecaman keras dari warga masyarakat. Untuk keunggulan PLTN sendiri, yang pertama tentunya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, kemudian cenderung sedikit menghasilkan limbah padat, tentunya tidak mencemari udara, kemudian untuk biaya bahan bakarnya cenderung rendah, tetapi untuk kelemahannya, resiko terjadinya kecelakaan nuklir. Kemudian satu yang paling penting yaitu limbah nuklir nanti akan menghasilkan limbah radioaktif yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, dan itu akan bertahan dalam jangka waktu bertahun-tahun. Jadi kenapa ini mendapatkan penolakan dari warga masyarakat? Takutnya ada kebocoran. Kemudian yang terakhir akan kita bahas yaitu tenaga surya atau tenaga matahari, yaitu energi yang berasal dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Untuk pembangkit listriknya dinamakan dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Permukaan bumi ini diperkirakan menerima energi matahari sekitar 1000 watt per meter pangkat 2. Jadi hanya 1 meter pangkat 2 itu bisa menghasilkan 1000 watt. Bayangkan jika dalam sebuah wilayah itu terdapat bermeter-meter. Jadi potensinya sangat besar. Kemudian Indonesia sendiri baru saja kemarin telah meresmikan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya terapung, seperti pada gambar terapung di atas waduk Cirata. Jadi ini adalah sebuah waduk yang di atasnya diletakkan panel-panel surya untuk menangkap sinar matahari, dan ini pertama di Indonesia, terbesar di Asia Tenggara, dan nomor 3 di dunia. Jadi cukup bisa kita banggakan. Dan ternyata di PLTS Cirata ini menghasilkan 145 megawatt, di mana ini dapat menyalurkan listrik kurang lebih sekitar 50.000 rumah. Untungnya ada kelebihan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sama, mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian dapat dibangun di pelosok negeri. Tetapi kelemahannya apa? Untuk modal awal pendirian atau pembuatan panel surya ini relatif mahal, dan pembuatannya harus di lokasi yang tidak boleh terhalang oleh apapun. Jadi tidak boleh ada halangan apapun. Benar-benar hanya matahari langsung kepada panel tersebut. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.